dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, saya nyatakan rapat kerja ke-9 DPD PWKI Provinsi Papua dibuka secara resmi dan berlangsung untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat di atas tanah Papua. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kuat, bangkit, dan bersinar. Bupati yang terhormat, ini peserta dari yang nomor yang sudah luar biasa. Tuhan semangatnya luar biasa. Luar biasa, Mama Sejesa. Senin 5 September 2022, DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Provinsi Papua menggelar rapat kerja daerah di Wisma Atlet Tok 9 Jayapura. Hadir dalam rapat kerja tersebut Ketua PGGP Pendeta Hizkia Rolo STH MTH, Bupati Jayapura Matius Awito SEMM, dan para DPC PWKI Kabupaten Kota se-Papua dan perwakilan organisasi wanita Muslim, Hindu, dan Buddha se-Papua. Ketua PWKI Papua Dorince Mehue SE mengatakan, dalam rapat kerja ini dilakukan beberapa hal, di antaranya mengevaluasi seluruh pelayanan yang selama ini dilakukan pihaknya, tetapi juga melahirkan pikiran-pikiran baru untuk disampaikan dalam rapat kerja nasional Rakernas DPP PWKI di Makassar September 2022 ini. Dalam musyawarah nasional pasti kami akan membahas tentang perubahan-perubahan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan saya pikir itu di seluruh organisasi itu berlaku. Pada rapat di tingkat nasional yang namanya musyawarah itu adalah forum tertinggi di setiap organisasi, termasuk juga di dalamnya Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Dan termasuk kami di Papua adalah salah satu peserta dari DPD. Kami juga akan memberikan kontribusi pikiran kepada DPP bagi periodisasi yang akan datang. Dan pasti kami memiliki banyak pengalaman dan juga akan mengevaluasi seluruh pelayanan yang sudah dilakukan oleh DPD Papua dan juga turun kepada DPC-DPC itu. Dalam pelayanan itu banyak sekali keluh kesah yang kami terima, yang dapat kami terima, dan itu menjadi materi yang akan kami juga akan bahas dalam rapat kerja ini. Sehingga rapat kerja ini, pertama kami akan mengevaluasi seluruh pelayanan. Yang kedua, kami juga akan melahirkan beberapa pokok pikiran sebagai referensi bagi DPD Papua dalam Munas nanti, termasuk di dalamnya adalah misalnya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk menjadi pimpinan di dalam atau ketua di dalam organisasi ini itu minimal 2 periode berturut-turut. Tetapi di dalam Pramunas kemarin ada wacana bahwa akan berlanjut ke kepemimpinan ini, sehingga itu juga harus salah satu yang kami sepakati di sini. Apakah kami sepakat untuk pemimpin di dalam organisasi ini cukup 2 tahun, 2 periode berturut-turut, ataukah bisa 3 tahun? Itu salah satu. Yang kedua, ada beberapa pasal di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga juga yang harus menjadi bahan diskusi dalam rapat kerja ini, sehingga itu juga kami akan melakukan beberapa revisi sehingga pada saat Munas juga kami akan menyampaikan. Misalnya di dalam Munas nanti itu juga DPC itu juga menjadi peserta. Padahal secara hierarki DPP turunannya sampai di DPD turun ke DPC. Karena itu juga menjadi agenda di dalam kami membahas menjadi materi untuk diskusi-diskusi di dalam rapat kerja. Yang berikut adalah mengenai keuangan. Kami selama ini juga secara mandiri, secara swadaya untuk melakukan sebuah aktivitas, sehingga
DPP juga harus bertanggung jawab kepada kami di DPD. DPD juga kami akan bertanggung jawab melakukan konsolidasi dan pembinaan kepada DPC dan DPC kepada PAC, dan juga turun sampai di tingkat kampung dan kelurahan. Ini adalah pekerjaan berat sehingga selama kami sudah melaksanakan PWKI ini sudah 76 tahun bersamaan dengan kemerdekaan bangsa ini. Dan PWKI adalah satu organisasi di negara ini yang sangat tertua. Kalau kita merayakan HUT kemerdekaan yang ke-77, maka PWKI kami melakukan HUT kami yang ke-76. Itu artinya bahwa ketika 1 tahun kemudian PWKI ini lahir. Mengapa? Karena ada pejuang-pejuang dalam PWKI ini yang ikut mendorong, mendoakan proses kemerdekaan Republik ini. Sehingga kami melihat bahwa ketika peran PWKI sudah ada, tetapi perhatian pemerintah terhadap organisasi yang tertua ini sangat minim. Karena itu, di dalam rapat kerja ini juga kami akan menentukan sikap kami sebagai perempuan-perempuan Papua, perempuan Indonesia, perempuan gereja, perempuan agama, dan itu semua adalah mitra-mitra kami yang sudah kami undang tadi, dan kami akan bisa mengambil satu sikap di mana kami harus berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan kami akan berkomitmen juga di dalam rapat kerja ini bahwa kami akan jadi agen perubahan di atas tanah ini. Dan perempuan tetap menjadi penjaga, yaitu penjaga negara, penjaga tanah Papua, dan juga penjaga daripada organisasi kami yang kami cintai. Karena itu rapat kerja ini dihadiri oleh beberapa DPC yang datang dari kabupaten-kabupaten dengan segala perjuangan mereka. Makanya tadi saya katakan di dalam sambutan saya sampai saya teteskan air mata karena betapa kerinduan yang besar oleh perempuan-perempuan itu. Mereka tidak bisa sampai ke tempat ini karena keterbatasan. Karena itu hari ini lewat rapat kerja ini saya ingin menyerukan pada seluruh pemerintah di segala tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, tolong untuk perhatikan perempuan. Karena perempuan adalah kekuatan, tiang, doa bagi tanah, bagi negara ini. Ketika perempuan sudah tidak berdaya, maka apalah gunanya tanah ini? Satu kali perempuan akan habis. Mereka tidak bisa lagi melahirkan karena kesakitan hati yang mereka alami.